Ini hati kami, ini bejana hidup kami. Kami sadar sepenuhnya kami perlu firman-Mu. Kami perlu makanan rohani dari Tuhan. Lembutkan hati dan pikiran kami buat Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu pelita terang memberi pengharapan, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Yes, Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati pikiran kami dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji beri kemenangan. Kami percaya Firman-Mu
Syukur-syukur Kau memberkati kami semua di tempat ini. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, supaya hati ini boleh menjadi tempat-Mu yang kudus. Supaya benih firman itu bertumbuh, supaya menghasilkan buah, khususnya di akhir zaman ini. Supaya pikiran kami lurus dan bersih, supaya kami bisa menerima pengarahan Tuhan. Kami berikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Engkau lah yang menentukan masa depan setiap orang. Orang kaya maupun orang miskin, Engkau yang mempertemukannya. Engkau yang mengizinkan menjadikannya semua. Sebab itu kami mau mencari Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Maha Kasih, Maha Murah. Dan Engkau lah yang selalu membagi-bagikan, memberi. Dan kemurahan-Mu begitu luar biasa. Memberkati kami semua di tempat ini, menyucikan kami semuanya. Mereka dalam pergumulan masalah, persoalan, tantangan, baik dalam pekerjaan rumah tangga mereka, baik karir studi mereka, keuangan, dan apapun juga kesehatan mereka. Tuhan tolong, Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu mengubah setiap kami, membawa kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Kita akan bacakan Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa sadar saudara, kita tidak pernah mengenal dan tahu bahwa karakter itu yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Karakter itu yang mengubah hidup kita dan masa depan kita. Contohnya, orang rajin di gereja tapi kalau malas susah untuk diberkati. Orang datang di gereja kalau sombong, geger, juga sulit juga. Jadi bukan ke gereja salah, di gereja itu seperti sekolah. Untuk apa? Untuk kita belajar, untuk mengubah diri kita. Untuk mengubah karakter kita. Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu jahat, Allah itu kejam. Allah itu kalau tidak dirongrong doa, tidak memberi. Kalau Allah itu tidak dikasih persembahan, tidak memberikan kepada kita. Konsep itu harus dibuang jauh-jauh. Allah itu Allah yang maha murah, maha kasih, suka membagi-bagikan. Sehingga ketika karakter kita berubah, saudara, Allah itu suka memberi. Saudara lihat, apakah di dalam firman Allah, saudara lihat, ketika mereka Bartimius waktu buta, saudara, dia berkata, Guru, Tuhan tolong. Tuhan katakan langsung. 10 orang kusta berkata, Tuhan tolonglah kami, tunjukkan dirimu ke imam sembuh. Ketika air anggur habis, Tuhan bilang, isi air. Gak pernah tunggu, nanti saja, kamu masih belum bertobat. Apalagi ketika dia tidur di buritan, taufan datang. Murid-murid berkata, Guru, mengapa engkau biarkan kami binasa? Maka Yesus berkata, teduh, tenang semuanya. Allah tidak pernah menolak. Allah itu senang membagi-bagikan. Allah senang menolong, memelihara. Tidak ada di dalam Alkitab kita, Yesus itu menolak permohonan orang. Hambaku sakit, Tuhan datang, mana dia, aku datang. Sehingga konsep kekristenan kita hari ini, jangan membuat seperti Allah itu Allah yang kejam, Allah yang saudara kaku, itu buang. Allah itu suka membagi-bagikan. Allah itu suka memberkatinya. Terus kenapa hidup saya begini? Itu iblis. Iblis itu kejam, bengis, darah dingin. Dan tidak ada yang lebih kejam dari dia. Orang yang paling kejam di dunia, iblis jauh lebih kejam. Tapi kok baik, dia akan hancurkan keturunanmu. Loh, kenapa seperti itu? Karena dia ini memang seperti itu. Kejadian 3 ayat 15 jelas mengatakan,
Kata Tuhan ketika manusia jatuh di dalam dosa, ada Adam dan Hawa dan ular. Maka Tuhan berkata, mulai hari ini aku mengadakan permusuhan antara keturunanmu ular dengan keturunan manusia, yaitu perempuan. Maka keturunanmu ular akan meremukkan tumitnya. Yesus mati di kayu salib. Tetapi keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, yaitu saudara Yesus mengalahkan maut dan dosa. Dan itu permusuhan abadi. Gak mungkin saya berkata, oh aku gak mau aktif di gereja, nanti diserang setan. Akan hancurkan lebih dalam. Karena setan itu saudara memang sikapnya untuk merusak, menghancurkan, membunuh semuanya. Tidak ada musuh selain dia dalam hidup kita. Ketika kita membuka celah, setan akan masuk menghancurkan kita. Kalau Allah memagari, setan tidak akan bisa masuk. Contohnya Ayub, saudara lihat Ayub. Ayub dipagari oleh Tuhan. Pagar tidak bisa dibongkar. Kalau pagar Tuhan tidak bisa dibongkar, kalau pagar pik bisa dibongkar, itu lain perkara. Lain perkara. Ini pagar Tuhan gak bisa. Siapa mau bongkar? Gak ada. Tapi iblis datang, Tuhan Allah, karena engkau memagari Ayub, makanya dia takut sama kamu, hormat sama kamu. Dia saleh. Coba lepas, dia gak takut, gak mungkin saleh. Kata Tuhan, boleh. Kamu coba, pagar saya angkat ya. Coba kamu, cobain. Jangan ambil nyawanya. Ayub dicobai, anaknya mati semua. Hartanya habis, istrinya meninggalkan. Tubuhnya rusak sampai digaruk-garuk. Dia masih belum bersalah. Cuma konsepnya dianggap, masakah aku mau terima yang baik dari Allah, yang tidak baik, tidak mau terima. Konsepnya salah sedikit. Dia nggak tahu kalau iblis yang membuatnya. Kadang-kadang kita seperti itu, tapi dia tetap oke. Hormat, menerima semuanya dengan baik. Suatu saat, kemudian dia berkata, aku salah. Tuhan, aku mencabut perkataanku. Kenapa? Dia tidak mau nuduh Tuhan itu jahat. Tuhan membuat susah, enggak. Dia sadar. Maka saat itu, kata Tuhan, Yub, doakan 3 orang temanmu ini. Sudah menantang aku. Sudah berkata-kata yang tidak baik terhadap aku. Seakan aku Allah yang jahat, Allah yang kikir, Allah yang bengis, Allah yang tidak murah hati. Padahal Allah itu maha kasih, maha murah. Saudara, maha yang baik. Jangan meletakkan Allah itu seperti Tuhan yang jahat, seperti dewa. Kerap kali kita di gereja, kalau aku gak doa 3 jam gak diberkati, salah. Yang perlu dirubah adalah hidup kita, hati kita, karakter kita. Mau 1000 kali ke gereja, mau berdoa 1000 jam, gak salah. Buang waktu. Karena Allah itu Allah yang baik, Bapak Ibu. Jangan salah menempatkan Allah. Dia suka membagi-bagikannya. Makanya kemudian dia berkata, Ayub, aku rusak Tuhan. Masa mendoakan orang yang diberkati? Kalau kamu tidak memberkati doa mereka, aku akan menghukum mereka. Maka Ayub, saudara, mendoakan. Tetap melayani dalam kesulitannya. Maka saat itu Ayub dipulihkan. Yang memulihkan siapa? Tuhan Allah. Seserusak apapun iblis yang menghancurkan manusia, Allah selalu siap membangunnya. Iblis menjatuhkan lagi, Allah membangunkan. Iblis merusak, Allah memperbarui hidup kita hari ini. Saudara, itu adalah diri kita dengan iblis yang merusak semuanya. Tapi Allah selalu memberkati, membangun hari ini. Konsep hari ini harus dipikirkan. Kalau aku tidak puasa doa, kalau aku tidak memberi persembahan, kalau aku tidak ini gak diberkati. Memang ada unsurnya. Tapi jangan membuat Allah seperti timbangan. Allah itu sangat murah hati. Dia memberikan matahari kepada orang jahat maupun yang baik. Belajar untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hari ini. Rubah. Saudara, di dalam kitab dikatakan Amsal 22 ayat 4, gak usah dibuka dulu. Yaitu ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan dan umur panjang kehidupan. Ganjaran itu upah. Upah itu kalau saya kerja dapat upah. Kalau saya kerja cleaning service, kalau saya kerja di kantor, saya melukis, atau saya sebagai insinyur, saya konseptor, saya apa saja. Teller, saudara, apa saja. Itu ada upahnya. Terus kerjanya kita di Tuhan apa? Oh, pendeta, melayani, nyapu gereja. Itu kerjaan fisik. Kerap kali kerjaan fisik membuat kita masih sombong, jauh dari Tuhan. Loh, kenapa Pak? Banyak orang melayani Tuhan usir semuanya. Punya karunia.
Kenapa saudara? Kerjaan kita sesungguhnya kepada Tuhan. Memang gereja itu tugas kita, dipanggil Tuhan. Tapi kalau hati kita, karakter kita tidak berubah. Walaupun kita jadi pendeta dengan karunia banyak, itu kerjaan-kerjaan fisik aja. Terus kerja saya sama-sama Tuhan, rupalah hidupmu, karaktermu. Loh Pak, bukankah keselamatan kasih karunia? Betul, jangan bicara lagi. Keselamatan bukan karena kekuatan kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kebaikan kita, karena kasih karunia Allah pada kita. Itu jelas. Gak usah diomong lagi, itu gereja. Itu keselamatan yang tidak bisa kita beli, itu datangnya dari Allah. Gak usah diomong balik-balik, sudah ngerti lah semuanya. Tetapi perubahan karakter itu tugas saudara dan saya. Di gereja ini, saudara, bukan sekolah yang membuat hebat. Sekolah itu mengajar saudara, pendidikannya mengubah saudara untuk masa depan. Gereja bukan berhala yang membuat orang datang di gereja pasti hebat. Saudara, bukan. Gereja itu tempatnya untuk orang belajar firman Allah. Ketika mereka belajar, maka masa depannya itu bagus. Sehingga jangan pernah membarakan gereja. Gereja kecil atau besar tidak perlu diperhalakan. Bait Allah yang hebat aja diruntuhkan oleh Allah. Itu yang harus kita pikirkan hari ini. Saudara, suatu hari ketika saya membuka gereja ini, saya ketemu dengan teman-teman yang di Singapura, yang di mana-mana, orang super-super, boleh katakan tingkat kekayaannya itu di atas rata-rata. Dia bilang sama saya, Pak Fengki, buka gereja, aku pokoknya bantu semuanya. Gedung langsung gede, megah mewah Pak Fengki, kota pasti ribuan, temanmu banyak. Gitu. Ayo Pak, gitu. Kita bikin mega church Pak, 3 kota. Saya bilang, janganlah. Ayo Pak, sudah enggak, kita kuat, bisa lah. Orang-orang besar, ada yang datang begini, Pak, itu di PIK 2 Pak. Ayo kita ambil 2 hektar, saya bayar semua. Pak Fengki bangun gereja yang gede, nanti bikin sekolah, Pak Fengki mampu. Itu orang besar saudara. Saya bilang sama mereka, lo kenapa Pak Fengki gak mau? Saya berkata kepada mereka, apakah saya harus memberontak sama Tuhan? Apakah saya harus melawan sama Tuhan? Jangan Pak, jangan paksa saya untuk buka mega church. Saya punya mega project karakter Kristus dari Tuhan. Saya harus lakukan ini. Jangan paksa saya untuk melawan Tuhan. Kalau engkau terus ngomongin saya seperti itu, lama-lama saya tergoda, saya tidak mau. Karena kita tahu, ya Pak, tapi kalau gereja besar, 5.000 orang memuji Tuhan, tuh suasananya terangkat hebat. Apa Fengki gak mau? Mau. Kenapa gak mulai? Saya ingin memulai dari diri saya sendiri dan jemaat. Memuji Tuhan walaupun 100 orang. Tapi kalau hati kita memuji sungguh-sungguh. Makanya saya ingin supaya para pekerja di sini semuanya kalau nyanyi. Saudara, nyanyi ya sungguh-sungguh. Angkat tanganmu bukan karena WL. Saudara bikin suasana. Saya kalau nyanyi, saudara di mana-mana. Wah, saya angkat tangan muji-muji. Yang kalian ikut-ikut semuanya. Itu kita harus ada kegiatan. Itu berarti semangat saudara gegap gempita dari diri. Bukan dari banyaknya orang. Itu yang mengubah semuanya. Sampai WL, beberapa WL yang top. WL yang top, saudara saya gak sebut kotanya. Dia itu kalau diundang itu 4.000 orang. 4 kali ibadah. Kita cuma 100. Wah, dia mau saudara nyanyi semangat. Kenapa nyanyi semangat? Dia bilang, kita rame Pak karena ribuan orang. Tapi 100 orang ini gak serame hebat itu. Tapi saya lihat Pak Pendeta semua ini. Wah, sukacita itu kalau bukan Tuhan gak ada. Saudara, hari ini gerakan dirimu. Bikin gereja itu, saudara, gegap gempita bukan karena jumlah orang. Karena hatimu yang memuji Tuhan sungguh-sungguh. Gerakan tanganmu, gerakan kakimu, tapi jangan terlalu hot. Nanti hot bisa repot, saudara, jatuh. WL juga sama, yang semangat semuanya. Saudara, kalau kita memuji Tuhan, tepuk tangan luar biasa. Encok, rematik, hilang semua, kolesterol hilang. Betul gak saudara? Buat apa latihan-latihan fitness setengah mati, pujian malu-malu kucing? Nggak boleh. Terus kenapa Pak Fengki nggak mau bikin gereja semangat banyak? Loh, saya bisa saja, WL bagus, semuanya bagus. Ingat kita harus mulai dari diri kita Pak. Tapi kok
kok minim ya sarananya. Itulah melatih kita supaya kita yang keluar. Bukan musiknya, bukan sound systemnya, bukan alatnya. Tapi kita yang keluar. Nanti kalau sound systemnya bagus, hebat gerejanya, otomatis itu bukan karena mesin, karena kita yang bergerak. Amin. Loh, tapi Pak Fengki kok gak seneng ya kalau gereja gegap gempita. Kok sana-sana sini Pak 3.000. Oh, orang merasa dijamah Tuhan. Terima kasih. Sudah saya terangkan tadi. Banyak teman komplain seperti itu. Kamu tahu, kalau gereja ramai gegap gempita karena 4.000 orang. Saya mau tanya, apakah surga itu gegap gempita? Mungkin, tunggu dulu. Surga itu gegap gempita. Kalau satu jiwa orang bertobat, seluruh malaikat di surga sorak-sorai. Terus apa hubungannya dengan saya punya hubungan? Gereja saya mulai dengan saya yang memuji Tuhan. Tapi saya punya andil. Ingin membuat surga gegap gempita. Saya ingin cari jiwa. Tapi kalau gereja cuma gegap gempita, tapi tidak memikirkan surga gegap gempita, saya akan tarik jemaat orang lain datang ke tempat saya. Supaya ramai, supaya orang rasa-rasanya ada Tuhan. Saya tidak mau menipu diri saya dan menipu Tuhan. Saya harus membangun dengan kejujuran pada Tuhan. Allah senang dengan orang jujur. Dengan tulus hatinya. Katakan amin dulu. Terus gimana? Tahun lalu saya dapat 3 orang. 3 orang saya layani, teman-teman tahu. 3 orang, saudara. Yang satu maju mundur, yang 2 ini bawa istrinya jadi 3. Saya berkata sama Tuhan, Fengki, capek tidak ada teman. Tapi masih sisa-sisa ada 1-2. Kami ambil untuk Tuhan. Padahal sudah tidak ada waktu. Tidak ada teman. Teman saya habis semua, saudara. Keluarga saya habis semua, persatuan semuanya. Tidak ada. Orang yang saya bisa dapat, saya dapat. Saya bukan gila pelayanan. Saya harus membuat surga juga ramai. Selain gereja saya. Sehingga saya berkata, Tuhan, kalau tahun lalu 3 orang itu, kalau hanya 1 jiwa membuat surga 1 hari gegap gempita, Fengki punya andil 3 hari Tuhan. Tapi kalau engkau perhitungkan 1 jiwa 1 jam surga ramai, Fengki andil 3 jam Tuhan. Kalau surga menghitung cuma 1 orang 1 menit jiwanya bertobat, saya 3 menit Tuhan. Minimal tahun depan saya akan ambil 5-10 menit. Setiap tahun saya akan ikut ambil bagian. Bukan hanya gereja yang ramai, memindahkan orang. Saya ingin surga juga gegap gempita. Katakan amin dulu saudara. Ini satu teori yang saudara mesti rubah hidupmu. Makanya jangan paksa saya untuk sesuatu yang salah. Jangan seperti kita meniru orang lain. Saudara. Karena saya dapat satu visi dari Tuhan begitu banyak. Salah satu visi yang saya lihat itu, saya ada di satu tempat. Ada sebuah desa di Panjang. Kurang lebih 5-10 kilo, saya nggak bisa ngitungnya. Saya berdiri lihat, tiba-tiba ada seorang perempuan kecil datang. Dan berkata, Bapak pendeta, tolong seberangkan saya sampai ke ujung desa. Kok saya, mungkin anak ini hilang. Ujung desa itu bedanya apa? Ini dunia sedang berakhir, itu pengangkatan. Ini orang minta tolong. Seperti orang di Makedonia. Seperti Paulus. Ketika dia melayani di Asia Tengah, Roh Kudus bilang jangan. Dia pindah, Roh Yesus jangan. Malam hari dia mendapatkan penglihatan. Seorang Makedonia berkata, mari menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Dia punya pemikiran Makedonia harus dilayani. Saya juga dapat seperti itu. Oh, ini berarti menyeberang sampai akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan. Ayo, saya ajak jalan. Ketika saya jalan, kaki saya bunyi keratak. Injak ranting. Kedua keratak, injak ranting. Anak ini saya pegang. Tapi kemudian kaki ketiga, yang terakhir saudara saya angkat. Gak bisa. Saya sudah tidak lihat, anak itu sudah tidak lihat lagi. Bukan berarti tidak ada fokus saya kepada kaki. Kenapa? Ternyata ranting itu menjadi tangan. Mengikat kaki saya semuanya. Kemudian saya lihat ke depan. Semua jalanan itu penuh dengan ranting-ranting semuanya. Dan kemudian menjadi lautan tangan manusia. Tidak ada mukanya. Lautan tangan manusia sambil berteriak, Fengki! Cangkokkan aku kembali ke pohon. Cangkokkan aku kembali pohon. Tuhan kasih Roma. Bangsa Israel. Yang agamawi tidak percaya Tuhan dipotong. Maka kita bangsa lain yang bukan cabang asli dicangkokkan. Sehingga Tuhan berkata, kalau Tuhan tidak sayang dengan cabang aslinya dipotong. Mengapakah kita bermegah
dia juga bisa tidak sayang dengan cabang-cabang yang cangkokan. Sebab itu kita harus berubah. Jangan cuma melihat karunia Allah, kebaikannya. Lihat kekerasan hati orang yang bertobat tidak mau berubah. Ternyata saudara, saya lihat gitu. Saya lihat kiri kanan ada pohon-pohon yang banyak semuanya. Sebagian gundul, sebagian Tuhan katakan itu gereja-gereja jemaat semua umatnya. Mereka memuji Tuhan, kelihatannya ada. Tetapi sebenarnya mereka menjadi sombong, duniawi, mamon semuanya. Menjadi egois semuanya. Sehingga mereka dipotong tanpa sadar memuji Tuhan seperti Saul. Ketika dia memuji Tuhan, apa yang terjadi saudara? Saul! Tapi Roh Allah sudah meninggalkan dia. Orang gak sadar hari ini. Jadi maafkan, gereja ini punya satu visi. Jangan paksa saya untuk mengubah visi Tuhan. Walaupun sesulit apapun kita harus masuk sumur. Seperti Yusuf. Walaupun kita harus menjadi budak. Walaupun kita harus masuk penjara. Difitnah, disemuain. Tapi visi itu tetap akan terjadi. Katakan amin dulu. Jangan pernah berkata Tuhan itu jahat. Jangan saudara. Walaupun kerap kali saya bilang kok sulit ya Tuhan ya. Kadang kau suruh saya padahal bukan saya gengsi, bukan saya hebat saudara. Saya disuruh buka gereja saya tidak mau. Karena saya melihat banyak gereja yang gak karuan. Tuhan kalau aku buka gereja pasti gak karuan juga. Susah orang bertobat. Tuhan kasih contoh. Saya masuk arena ini. Dan saya punya visi itu. Dan jangan paksa saya. Contohnya Daud ketika mau dibunuh Saul. Dan Saul ada di goa. Temannya Daud berkata, Daud, kesempatan ini. Bunuh, kamu jadi raja. Karena Tuhan yang telah mengirim musuh ini. Bunuh. Jangan mengotori tangan saya. Daud tidak mau. Dia membiarkan Saul keluar. Biar Tuhan yang membunuh Saul sendiri. Biar Tuhan yang mengangkat sendiri. Jangan ada sesuatu yang saudara, kita itu mau cepat-cepat saja. Apa yang cepat dibangun manusia, menara Babel akan muncul. Tapi apa yang dibangun oleh Allah, dia kekal selama-lamanya. Inilah sesuatu saudara yang perlu. Makanya hari ini ada konsep-konsep yang kita harus berubah. Termasuk minggu berkualitas hari ini ke 959. Itu pendeta, saya kata pendeta aja. Saya panggil saya Poksu, saya panggil dia Poksu juga. Itu ngomong, Pak Poksu Fengki, ini sebentar lagi minggu ke 1000 itu orang yang duduk di belakang saya tidak lihat mukanya. Cuma ada kelihatannya. Gelap-gelap saya tidak lihat Pak. Cuma batin saya, roh saya bisa tahu Bapak di situ. Karena kita sudah kenal puluhan tahun. Cuma kalau lihat jelas gak kelihatan. Lampunya terlalu terang. Gelap saudara. Ya, jadi ini minggu ke 959. Minggu depan ke 1000. Kita sudah melewati saudara sebentar lagi 1000. Kita bikin sesuatu. Nanti PM-nya 4,5 menit tentang minggu berkualitas. 4,5 tentang yang lalu. Lalu apa yang terjadi. Dan kemudian minggu depan juga sama. Maka minggu berkualitas bawa jiwa. Minggu berkualitas mengubah hidup kita pada hari Minggu. Supaya kita mencari Tuhan. Bukan mencari berkatnya. Bagaimana saudara tahu? Kalau saudara lihat ini orang-orang di CW ini begitu ramai sekali. Ramai kenapa? Mau beli rumah, mobil. Betul nggak? Terus dia datang manajernya, aduh saya cuma ini, tolong dong rekening saya kurang bagus. Oh ya gini, tolong potong. Itu pun saudara dia datang macet-macet. Mau beli, masih mau kredit, mau ngasih mukanya semua. Jangan anggap Tuhan seperti itu. Kita datang di gereja bukan kayak ke bank. Kita datang di gereja cari Tuhan aja. Bukan cari kreditnya. Kita datang di gereja cari Tuhannya. Amin. Karena Tuhan itu bukan ngasih kredit, syaratnya nggak ada. Dia bagi-bagikan, dia murah hati. Kalau engkau sakit sungguh-sungguh bertobat, dia sembuhkan. Dia tidak pernah menolak kita semua. Kalau engkau susah dan mau mengandalkan Tuhan, dia sembuhkan, dia pulihkan. Tetapi kalau kita tetap jahat hati kita, Tuhan memulihkan, iblis mencuri, dipulihkan, dicuri lagi. Nggak ada way out-nya. Makanya di gereja ini hanya cuma mengajar kebenaran hidup. Jadi saudara, tapi visi Tuhan jelas ada. Oke, kita bicara tentang minggu berkualitas. Kenapa seperti ini? Ya, tadi pagi saya buru-buru. Materi saya ada di handphone ini, saya tinggal di rumah. Jadi saya bilang, waduh materinya habis gimana ya? Nggak bawa. Oh syukurlah kita berubah materinya. Jadi ini baru dikasih saya jam 12, mana keburu saya ngomong. Ya kita pakai materi yang lain aja. Oke, minggu berkualitas temanya.
Minggu yang berkualitas dan yang berdampak. Boleh dikeluarkan? Saya butuh waktu 10 menit. Gak mau cerita panjang. Cuma ayatnya, tulisannya saja. Kenapa? Sudah makan waktu 22 menit lebih. Oke, saya ngomong saja minggu berkualitas. Setiap minggu kita ada pelajaran supaya kita minggu itu betul-betul kita mengubah diri kita. Mengubah supaya motivasi kita, hati kita. Bukan cari rame, bukan dibawa orang. Ayo tempatku, ada banyak orang kaya. Yang kaya menjadikan Tuhan. Aku mau cari Tuhan. Ayo jangan ke sana orang miskin. Miskin dijadikan Tuhan supaya dia menjadi kaya juga. Amin. Nasib di tangan Tuhan bukan manusia, saudara. Kita harus cari apa saudara ditempatkan di mana. Carilah di situ. Galilah di situ. Saya selalu menikmati. Menikmati apa saudara? Menikmati apa yang ada. Suatu hari yang ada akan hilang. Anak saya, istri saya mungkin ada. Saya akan baik-baik saudara. Walaupun ada sesuatu mungkin kurang. Karena suatu hari saya berpikir. Kalau dia meninggalkan saya dulu. Atau saya meninggalkan. Saya gak punya waktu lagi. Tuhan selagi ada jemaat yang manis-manis ini saya layani. Suatu hari pindah gereja, bye-bye Pak Fengki. WA gak dijawab, ya gak apa-apa sudah. Yang penting saya sudah membangun rohaninya bagus. Kenapa keluar? Ya gara-gara ada jemaat pekerja yang ketus cerewet. Waduh bukan Tuhan deh, repot sudah. Kok kamu gak lihat Tuhan, kok lihat cerewetnya aja sih? Gak apa-apa lah. Saudara itu jelas. Oke kita lihat yang pertama. Keluar ya pertama, setelah pertama keluar kedua. Terus 1, 2, 3 terus sampai rentengan ke 10. Oke, pertama minggu berkualitas itu adalah untuk melatih diri kita. Kerja untuk Tuhan, kerjanya bukan duduk di gereja memuji Tuhan. Kerjanya melatih diri kita. Saudara, melatih diri kita untuk mengeluarkan karakter yang baik. Yang sombong, yang arogan, yang sensitif, yang gampang gosip. Dibuang semuanya, itu butuh bertahun-tahun. Apalagi kalau karakternya terlalu banyak, legion masuk. Tuh kok legion masuk Pak? Iya, saya sakit hati. Tapi saya mesti kalahkan. Muncul teman saya yang suka pendendam. Muncul. Lu sakit hati? Iya aku ampuni. Aku dendam. Gak bisa ngampuni. Kita manusia biasa. Ya kita mesti apa terimanya lah. Yang muncul yang suka bengis. Kamu sakit hati? Iya. Garap. Balik balas dong. Oh jangan. 3 orang. Muncul yang suka gosip. Iya memang orang itu perlu digarap itu. Kurang ajar. Muncul lagi itu yang tukang fitnah. Muncul lagi legion masuk. Berapa orang yang punya satu kejahatan. Kumpul jadi satu. Bukan komsel. Komsel mesti masuk loh. Komsel sendiri di copy. Gereja pes gini ya. Pendeta gini ya. Oh baik sebenarnya. Tapi kurang ini. Oh ya itu keterlaluan. Jalan gak lihat saya. Oh itu memang gini. Mulai legion masuk. Legion itu ribuan setan. Dengan sifat berbeda. Saudara dan saya mungkin cuman kejelekannya gak banyak lah. Gak sampai 100. Mungkin gak sampai 10, mungkin 4, 5, kadang muncul 7, turun 2, muncul 10, turun 3. Karena pegang project terus. Tapi jangan kumpul dengan yang lain-lain yang punya masalah yang sama. Geret-geretan. Makanya melatih diri. Oke kita firmannya cepat saja Pak Fengki supaya waktu yang selesai. 1 Timotius 4 ayat 7. Ini ada 100 ayat soalnya. Cepat. Tetapi jauhilah tahayul. Oh Tuhan itu, aduh sudah, bukan dewa, dia Allah yang baik. Dan dongeng nenek moyang, musik gini begini, itu memang tata cara ibadah agamawi. Tetapi latihlah dirimu beribadah. Loh sudah beribadah itu memberikan hidup kepada Allah. Mempersembahkan kepada Tuhan. Iblis itu mengenal Tuhan. Dan Tuhan berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Dan berbakti kepada dia. Berbakti. Yang kedua, kita lihat. Yaitu tertanam di rumah Tuhan. Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan 15. Mega Project itu menanam saudara. Selagi dia ada di gereja kita terus kerjakan yang bagus. Selagi keluar mau jahat mau baik tugas saya selesai. Oke. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma yang benar. Akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Ini kita bicara kebenaran. Terus mereka yang ditanam di bait Tuhan, artinya dipupui, dikasih firman, diajar, bukan cuma kumpul-kumpul. Akan bertunas tumbuh di pelataran Allah kita. 14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bukan jahat.
rubahlah. Rubahlah saudara. Sudah waktunya kita merubah Allah itu baiklah. Amin. Bahwa batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tidak ada tipu, tidak ada kecurangan, tidak ada politik seperti yang ada di gereja. Tidak ada di gereja banyak, Tuhan tidak ada. Ketiga, berlari mendahului yang lain ke rumah Tuhan. Keluarkan Mazmur 42 ayat yang keempat. Ini seadanya saya kasih saudara, belum dirapikan tapi baguslah. Oh ini berarti 4 ke 5. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, banyak masalah tertekan, banyak kesulitan, banyak utang sebagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah bukan mundur. Loh kenapa? Tuhan kamu melayani 10 tahun, 20 tahun gini terus loh. Tuhan itu bagaimana? Oh Tuhan tidak pernah jahat. Dia tetap baik, aku tetap maju. Kamu tambah susah, aku tetap maju. Yang bikin susah aku sama iblis itu. Aku mau Tuhan yang baik, aku mau muncul. Mau hidup ketemu dia. Luar biasa saudara. Nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Terus yang keempat. Memuji menyembah dengan semangat sukacita dan ucapan syukur. Yang keempat, ayo cepat karena saya sudah lapar. Ini semua lapar ngamuk semua ini. Saya mulai pagi gak makan sudah 3 kali khotbah. Tapi dengan firman saya kenyang juga. Wahyu, belum tadi ya. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Wahyu 4, 9 sampai 11. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Oh, menyembah Tuhan mesti melemparkan mahkotamu, kesombongan, kekayaanmu, kedudukanmu. Di gereja semua sama di hadapan Allah. Yang terima tamu miskin pun harus mati. Semua sama di hadapan Allah. Dan kita melemparkan mahkota sujud kepada Tuhan. Siapapun kita, termasuk pendeta. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat dan ucapan syukur kepada Dia. Yang duduk di atas takhta yaitu Tuhan itu. Yang hidup sampai selama-lamanya. Terus mereka tersungkurlah ke-24 tua-tua yang dikeliling takhta itu. Tua-tua yang hebat. Dan apa yang dikatakan? Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Apakah menyembah toh? Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, tidak bisa kita menyembah Tuhan dengan kesombongan takhta kita. Orang kaya menjaga gengsi. Orang miskin dengan semuanya harus melemparkan mahkota. Mahkota saya, mahkota kemiskinan sengsara tetap dilempar semua. Gak ada yang lain. Terus, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tidak ada yang lain. Iblis pun dijadikan oleh Allah. Iblis pun diizinkan. Kalau gak diizinkan gak ada. Tuhan maha kuasa, maha baik, maha murah. Penuh belas kasihan. Sabar. Rubah pandangan kita hari ini. Amin. Doktrin itu baik, tapi bisa menyesatkan kalau satu doktrin saja. Kita harus kembali kasih. Kalau sudah tidak ada kasih, ego. Loh Pak, kok bisa ego? Contoh, 9 karunia. Saya butuh waktu cepat ini. 9 karunia roh. 3 itu bicara tentang hikmat, pengetahuan, dan membedakan roh. Yang di atas ini yang menentukan gereja. Jangan ada yang sesat. 3 lagi, iman, mujizat, kesembuhan. Iman menjadi dasarnya. 3 lagi. Bahasa roh. Apalagi? Menafsirkan bahasa roh. Nubuatan. Terbesar nubuatan. Yang lain gak disebut terbesar. Terus. Bahasa roh ini. Harus ditafsirkan. Kalau tidak ada menafsirkan. Jangan banyak-banyak bahaya. Berarti bahasa roh ini yang paling bergantung dari 9 karunia roh ini. Bahasa roh itu menyendiri dan bergantung kepada yang lain. Bahasa roh itu boleh saya katakan membangun diri sendiri. 8 itu membangun jemaat. Bahasa roh boleh Pak, ada firman Allah. Tetapi kalau terus-terusan bahasa roh itu bukan utama, diutamakan. Bahasa roh menjadi egois. Loh kenapa egois? Karena cuma untuk membangun diri sendiri. Tidak pernah membangun orang lain. Makanya orang kalau terlalu banyak bahasa roh gak ditafsirkan. Saudara egonya tinggi mencari uang. Gerejanya mau besar mau apa saja. Dia lupa kasih itu menutupi semuanya. Kasih menggenapi hukum Taurat. Amin. Bahasa roh itu ada. Tapi itu paling boleh saya katakan tersendiri, bergantung. Dan menjadi egois. Kalau kita ngomong
duniawinya. Kenapa? Membangun sendiri, yang lain membangun jemaat. Bukan salah. Kalau nggak membangun diri, bagaimana orang lain? Betul. Yang membangun diri bukan punya bahasa roh. Tapi ada Roh Kudus dan firman Allah. Berarti engkau menyingkirkan Roh Kudus, menyingkirkan firman Allah. Engkau membuat bahasa roh lebih daripada roh Allah. Sama dengan berkat, engkau menaruhnya lebih daripada Tuhan. Engkau menaruhkan setan sejajar dengan Tuhan, kejahatan. Hari ini saudara, yaitu kita harus cepat aja kelima. Pak Fengki jangan minggir-minggir, jangan nyelimur lagi. Waktunya habis nih Pak Fengki. Ayo 5 cepat. Sampai 5-6 aja lah cukup. Gara-gara teman-teman ini loh, nyelimur. Ayo yang 5. Wih langsung 5-6, gak apa-apa langsung aja, sudah cepat selesai. Langsung aja, langsung 9 muncul. Cepat 5-9, luar biasa dia gak sabaran juga. Dia kasih kode, kita kerjasama terus. Don't worry, saya pendeta kamu tetap sama di hadapan Allah. Gak ada kelebihan pendeta. Cuma kalau di mimbar, ya itu pendeta yang ngomong, kamu yang ketik. Kalau kamu ngomong, saya ketik, gantian. Lalu 5, membawa korban persembahan. Membawa korban dan mementor satu jiwa baru tadi saya katakan. Saya mau buat surga rame. Takut Tuhan, membenci kejahatan. Menghadirkan kemuliaan Tuhan. Oke, kita membawa korban persembahan. Kita 1-3 ayat juga kita baca. Membawa Amsal 3 ayat 5-10. Setelah itu kita lompat Amsal 8-13 selesai. Ya ini sudah makan 35 menit saudara. Karena ada PM-nya juga. Saya nggak buru-buru, mau ditahan sampai jam 2. Saya kuat. Ayo gimana? Rundingan sekarang. Rundingan 5 menit gak apa-apa, ayo saya tunggu. Jangan bilang saya mau cepat-cepat, enggak loh. Ini karena menghargai waktu. Tapi kalau mau mundur, oke, saya siap kok. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan separuh-separuh. Dan janganlah bersandar pada pengetahuan sendiri. Aku punya pengalaman, kalau gini. Jangan pakai trik di hadapan Allah. Semuanya harus polos karena Tuhan senang orang murni dan tulus. Jujur. Terus 6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Selalu memberkati, selalu meluruskannya. Amin. 7. Janganlah kamu mengaku dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Dan jauhilah kejahatan. Benci kejahatan. Itu setan soalnya yang menghancurkan kita. Waduh, ayat yang keluar ke-8 ini mengerikan. Sama 9. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegar tulang-tulangmu. Jadi bukan cuma doanya pendeta, itu juga. Jauhi kejahatan pasti sembuh. Yang terakhir, wih ini ngeri ini. Ini saudara baca saja, saya dilarang membaca keras-keras. Karena saya khawatir mengajarnya salah. Kita ngomong, saudara yang keras saya bisik-bisik aja. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Karena bukan utama. Kalau saya khotbah keras nanti saudara, Pak Fengki sama enggak? Butuh uangnya sama, caranya beda. Oke langsung aja kita langsung lihat. Lukas 10 ayat 41-42. 8-9-nya muncul nanti. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu sendiri dengan banyak perkara. Sibuk di gereja. Gak salah, itu pekerjaan jasmani. 40. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya mendengar firman Allah. Makanya di best satu-satunya WL Musik itu mendengar firman Allah sampai nyatet. Tapi kok gak bawa banyak nyatet terbati. Itu lebih penting saudara. Oke, tepuk tangan untuk WL Singer semua musiknya semua. Jadi tepuk tangan, jangan mundur ngopi lagi loh. Saya malu nanti. Oke, kita lihat Amsal 8 ayat 13. Satu ayat bertahanlah. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Itu dibuang karena Allah membenci. Bukan menghindar, membenci. Yang terakhir kita pakai berdiri. Mazmur 85 ayat yang ke-9 atau ke-10. Kemuliaan Tuhan harus ada pada gereja. Kemuliaan Tuhan harus ada pada dirimu. Dengan mulai takut Tuhan ada kemuliaan. Ibadah yang bagus belum tentu kemuliaan. Tapi takut Tuhan ada kemuliaan. Kenapa?
Hormati Tuhan Allah kita. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita yang takut akan Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih atas waktu yang indah. Tuhan, Kau tetap ada dalam hidup kami. Kami tidak mau tergoda. Kami tahu Engkau baik, sangat baik, amat baik. Saya merubah konsepku. Aku mau kasih, aku gak mau egois. Tuhan, aku gak mau melawan Tuhan. Aku gak mau memberontak Tuhan. Walaupun aku harus masuk sumur. Walaupun aku harus diasingkan. Walaupun aku menjadi budak masuk penjara. Visi itu akan terjadi Tuhan. Aku ingin tetap ikuti Tuhan sesulit apapun juga. Aku bukan hanya gereja yang ramai. Sore-sore aku senang. Tapi kalau surga sepi, aku mau andil di sana. Biar gereja ini mulai dengan hati kami, bukan jumlah yang banyak. Saya tidak mau membuat gereja kami ramai karena jumlah sehingga kami menarik jemaat yang lain. Tapi kami ingin memulai dengan orang yang ada di sini membuka hatinya kepadamu Tuhan. Karena kami mau belajar hidup tulus walaupun kami belum bisa tulus. Engkau menghormati membawa kami semua di tempat ini. Biar kami menjauhi kejahatan, kami membenci kejahatan, kami hidup dan takut akan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kami akan membawa jiwa-jiwa, kami akan melatih diri kami Tuhan dan sebagainya. Biar kami mau tertanam di gereja, supaya kami menghasilkan buah yang lebat, sehingga kami menempatkan Engkau sebagai sumbernya. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah mendatangkan kesusahan bagi kami. Sehingga Engkau berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, karena Engkau tidak mau membuat kami menjadi susah. Tapi kami susah karena setan, karena kami yang salah. Persepsi kami kepada Tuhan yang salah. Hari ini kami berubah, bertobat Tuhan. Kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, kami boleh dinasehati karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami, karena kepedulian Tuhan atas hidup kami. Kalau sebentar kami mau terima tubuh dan darah Yesus, biarlah kami boleh mengingat kembali betapa baiknya Tuhan. Dia memberikan hidupnya, Dia disakiti, Dia dianiaya, Dia dicemeti, Dia dicemooh, Dia direndahkan, Dia diludahi, bahkan Dia mati di kayu salib. Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami, Tuhan layakkan, sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan untuk terima tubuh dan darah Yesus. Mari saudara, angkat roti di atas kepala saudara. Saya akan bacakan firman untuk saudara dan kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuterima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus. Darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang senantiasa nyata dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan penyertaan-Mu atas ibadah di gereja ini, kehadiran-Mu di gereja ini, di tempat ini, dari pagi, siang,
sampai sore, sampai saat ini. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan kesempatan buat memuliakan nama Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kau juga berikan kesempatan buat setiap kami untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami pulang bersukacita Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan lain, Tuhan lengkapi kami dengan berkat-berkat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja bes yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Kan kami berdoa juga untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, pelihara beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Dan Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati. Sesuai dengan visi yang diberikan Tuhan melalui hamba-Nya, Fengki Maugar memutuskan untuk mendirikan gereja setelah sebelumnya mengurungkan 2 kali niatnya untuk memenuhi panggilan Tuhan mendirikan gereja. Terlintas dalam benak seorang Fengki, sangat sulit untuk mendirikan gereja, karena belajar dari fenomena gereja yang berkembang saat ini, gereja sudah jauh dari pengajaran Kristus.
karena cenderung mengadopsi kepentingan organisasi atau pribadi seseorang. Akhirnya pada Januari 2006, gereja BES yang pertama dibuka di Singapura. 4 bulan kemudian dibuka di Jakarta, dan 1 bulan kemudian dibuka di Surabaya. Nama BES diambil dari sebuah singkatan, yaitu Blessing in the Spirit, atau dalam terjemahan Indonesia adalah berkat dalam roh. BES memiliki konsep pelayanan, yaitu penginjilan dan pemuritan, sesuai dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang terpenting bagi gereja ini adalah gereja tidak diukur dari jumlah, namun dari kualitas gereja itu sendiri. Fengki Maukar sebagai gembala senior dan pemimpin rohani gereja ini menerapkan sistem pemuritan yang disiplin dan terarah. Seluruh program gereja dibentuk sesuai dengan visi Tuhan dan kebutuhan pelayanan sebagai gereja yang bertumbuh. Beberapa program diantaranya seperti OK atau orientasi keluarga, Ladies Devotion, Best School, Super Kids, The Zealers, Yes atau dewasa muda, BOS atau tim pengusaha, BBC atau program kepedulian terhadap sesama yang perlu dibantu, BMS atau media service, Pilgrim, UFO atau tim pengkhotbah, misi, dan masih banyak lagi program lainnya. Dari semua program ini, tujuannya adalah pemulihan karakter jemaat, sehingga jemaat dan gereja memiliki karakter Kristus, menjadi teladan, memberkati orang lain, dan semakin mengasihi Tuhan. Inilah yang disebut dengan mega project karakter Kristus. 3 tahun pertama, BES masih berkonsentrasi pada 3 cabang, yaitu Singapura, Jakarta, dan Surabaya. Namun pada tahun keempat, gereja BES mulai melebarkan pelayanan dengan membuka cabang di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Tidak mudah untuk membuka cabang baru, karena perbandingan sumber daya dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan tidaklah sesuai dengan fakta bahwa kenyataannya gereja BES masih terbilang baru. Namun, visi Tuhan terhadap hamba-hambanya mendasari para pemimpin gereja untuk mengambil tindakan iman dengan menargetkan cabang-cabang BES yang baru di 5 pulau yang ada di Indonesia. Dan ketika Tuhan menyuruh saya tahun 2004 untuk membuka gereja, saya tidak mau, karena saya punya komitmen. Karena mertua saya juga adalah seorang pendeta. Gereja yang ada di Surabaya cukup kuno, gereja Bethel Tabernakel. Tidak mau lagi urusan gereja, karena terlalu komplikasi. Kadang-kadang perselisihan justru di dalam gereja. Kenapa terjadi perselisihan? Ya karena kita terlalu banyak di dalam tanpa kita keluar. Bukan berarti kalau kita keluar tidak ada perselisihan, bukan. Namun perselisihan yang kita hadapin itu lebih jauh berkurang dan lebih bisa menghasilkan, lebih ada solusinya daripada di dalam terus. Dan disitulah muncul visi-visi. Shalom saudara, kabar gembira, yaitu pada tanggal ini, yaitu 3 Maret, kita merayakan yang namanya Minggu Berkualitas yang ke-1000 kalinya. Oleh sebab itu, mari waktu yang ke-1000 ini bukan kebetulan, kita sudah menjalani 1000 minggu
dengan minggu yang berkualitas. Apa itu minggu berkualitas? Setiap minggu, setiap ibadah, kita memberikan hati kita kepada Tuhan untuk diisi firman. Menjauhi salah paham, iri hati, sakit hati, malas, duniawi, tersinggung, khawatir. Tapi kita full betul-betul hari Minggu itu menjadi berkat bagi orang lain dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengantar orang, menjemput orang lain dengan sukacita. Walaupun masalah begitu banyak, mungkin kita direndahkan, kita tetap menerima. Apapun yang terjadi, minggu itu, hari Minggu adalah berkualitas bagi Tuhan. Menjemput, melayani jemaat. Tetapi saudara akan berkata, bagaimana Senin sampai Sabtu kita kasih yang namanya Mega Project Karakter Kristus. Sampai hari Minggu juga ada. Hari Minggunya tentu rendah hati, merendahkan diri juga ada. Dan dikatakan juga kita mulai juga kekudusan dan sebagainya. Ada 4 hal yang kita akan melihat, yaitu pengabdian juga. Yaitu 4 hal ini hari Minggunya. Tapi Senin ada 4, Selasa ada 4, Rabu ada 4, Kamis ada 4, Jumat ada 4, Sabtu ada 4 karakter. Dan itu 28 karakter harus kita latih setiap harinya akan menjadi satu kebiasaan, menjadi sama seperti Kristus. Kita bicara minggu berkualitas ini sejak gereja dibuka, Tuhan kasih 5 pilar. Yaitu Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, misi, pemulihan regenerasi, dan diakonia atau kasih. Tuhan kasih juga nama Blessing in the Spirit, atau Back to Jesus Teaching, atau Beta Sayang Tuhan, atau Be Best, Be Wise, Be Tough, dan Be Smart and Be Tough. Juga Inner Beauty, Outer Smart. Itu ada juga singkatannya. Sehingga sekarang kita bagi minggu berkualitas bagi 2 periode. 15 tahun pertama itu adalah masa namanya penanaman dasar, modal, doktrin, STT, semuanya. Termasuk bagaimana kita punya prinsip ADART, semuanya. 15 tahun kedua adalah masa pertumbuhan dan berbuah. Maka kemudian sampai tahun 2019, masuk 2020, kita merayakan yaitu 15 tahun pertama dari minggu berkualitas. Pada saat September 2019 kita mulai masuk program Golden Bridge, yaitu media dan jembatan emas. Kita akan masuk di dalam periode kedua dari minggu berkualitas. Ternyata ada COVID, maka kita masuk media. 2019, 2020, 21, 22, 23. Kita ambil media sudah mulai bagus, sudah mulai dewasa. Maka tahun 2024 Summit kita mulai bicara yaitu minggu berkualitas yang kedua, periode 2. Yaitu kita harus bertumbuh dan berbuah 2014, 15 tahun sampai ke depan. Itu harus bertumbuh dan berbuah. Berarti kita mulai Golden Bridge itu harus kita pakai media, kita harus lakukan semuanya. Sebab itu pada tanggal 3 ini, Maret itu kita harus ingat summit yang 2024 dan summit 2025 itu bicara yaitu Hagai pasal 2 ayat 19 dan 20. Sejak hari ini dan selanjutnya jika kita mau meletakkan batu untuk pembangunan rumah Tuhan, maka aku akan memberkati engkau. Maka apakah masih ada sisa benih di ladang, di gudang kita atau di tempat kita? Semuanya akan kita tabur dan menghasilkan buah. Sehingga kita tambah dengan takut akan Tuhan. Oleh karena itu, maka kita nggak boleh main-main lagi. Visi-visi Tuhan akan terjadi. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mulai menabur dengan sukacita. Kita akan bisa melihat visi-visi akan terjadi. Inilah minggu berkualitas periode 2 sejak tahun kemarin sampai sekarang, dan waktunya bertumbuh dan berbuah. Semua kita lakukan. Media lebih profesional, manajemen lebih profesional, khotbah maupun mimbar maupun lagu, musik, WL, singer, dan semuanya, aser, kolektan sekolah minggu, misi, ladies devotion, men devotion, komsel, semuanya harus bertumbuh dan berbuah. Saya yakin ini waktunya kita go internasional, karena kita sudah kerjasama dengan Korea, lagu kita ada di Korea dan sudah dikoreakan. Kita diundang di Hong Kong untuk KKR ratusan anak muda dan semuanya terjadi. Inilah waktunya Tuhan menggenapi semuanya. Siap-siap
Jangan egois, jangan memikirkan diri sendiri. Karena Tuhan sedang memikirkan kita. Sampai jumpa. Semua masalah